Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, abdika wa nabika rasulika nabil ummi, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri a'udhamadzadika fi kulli waqtin wahin. Para santri dimanapun kalian berada di seluruh sudut negeri tercinta, negara Kesatuan Republik Indonesia, apa kabar kalian? Saya yakin kalian dalam keadaan baik, sedang menunaikan tugas harian bersama dengan orang-orang terbaik dan tercinta di sekitar kalian. Saya berdoa selalu dan saya juga berharap doa dari kalian. Moga-moga kita semua diberikan kesehatan lahir dan batin, sehingga kita bisa mengisi hari-hari kita, waktu-waktu kita, kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang baik, dan semua itu kita dedikasikan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para santri, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan kepada kita, wa kafa bil mauti wa'ido. Mati itu cukup sebagai penasehat. Kita sering memerlukan nasihat dari banyak orang, dari orang tua, dari guru-guru kita, dari teman-teman mulia kita, dari orang yang lebih tua, dan banyak yang lain. Tapi Nabi memberikan resep kepada kita, mati kalau direnungi, dihayati, akan memberikan nasihat yang cukup benar. Kalau kita mau merenungi tentang mati, memang sering mati kita lihat orang-orang di sekitar kita, sebagian sudah meninggal. Karena seringnya orang mati, maka kadang-kadang kita kehilangan perhatian bahwa mati sebenarnya bukan sesuatu yang biasa. Yang pertama, mati pasti akan menjumpai kita, hanya soal waktunya dan tempatnya. Yang kedua, mati bukan akhir dari segalanya. Sebaliknya, mati justru sebuah awal dari perjalanan yang sangat panjang, yang kita tidak pernah tahu betapa ujungnya di mana. Dan yang ketiga, mati kita anggap sebagai perpindahan dari alam dunia ke alam kubur. Tidak ada sebuah prosesi yang jelimet dari dunia, meninggal, kemudian masuk di alam kubur. Nah, karena seperti itu, maka kita kehilangan perhatian terhadap mati. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan semacam peringatan kepada kita bahwa orang yang cerdas itu adalah man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang yang mampu menjadi pemimpin terhadap dirinya dan lebih banyak melakukan amal untuk kehidupan setelah mati. Jadi cerdas itu
bukan diukur seberapa banyak gelar akademis yang disandangnya, bukan berapa IQ angkanya yang menjadi ukuran, tapi adalah bagaimana dia bisa mendidik dan menguasai keinginan-keinginannya, dan yang kedua banyak memberikan prioritas perbuatan untuk kehidupan setelah mati. Para santri, kali ini saya ingin menyampaikan prosesi kematian seseorang dari meninggal sampai masuk di alam kubur. Baik, sebelum saya teruskan vlog ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial yang lain agar vlog ini berkembang. Dan kepada kalian yang sudah subscribe, saya sampaikan terima kasih. Harapan saya vlog kita kali ini bisa mengingatkan kembali kepada kita semua tentang arti penting mati dan perlunya persiapan menghadapi kematian. Para santri, seorang Ansor, sahabat Ansor, meninggal dunia. Nabi SAW bersama para sahabat mengantar ke pemakaman. Ternyata penggalian makam belum selesai. Nabi SAW menunggu sembari menghadap kiblat. Para sahabat duduk di sekitarnya. Digambarkan seakan ada seekor burung hinggap di atas kepala mereka. Mereka duduk tenang. Tidak ada satupun suara yang keluar dari lesan-lesan utama mereka. Nabi SAW mengambil sepotong kayu untuk mengorek-orek tanah. Beliau melihat ke langit lalu menunduk. Itu dilakukan sampai 3 kali. Lalu beliau bersabda 2 atau 3 kali pada para sahabat, mohonlah kalian kepada Allah perlindungan dari siksa kubur. Lalu beliau berdiri dan berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Doa itu dipanjatkan beliau sampai 3 kali. Para santri, manusia saat ajal, saat kematian datang, terbagi menjadi 2 golongan. Orang yang beriman dan orang yang kafir. Perbedaan nasib keduanya sangat jauh. Orang yang beriman, para malaikat dari langit akan mendatanginya. Malaikat datang dalam bentuk dan rupa terbaik, pakaian terbaik pula. Wajah mereka berseri-seri layaknya matahari terbit dan bersinar, sembari membawa kain kafan dari surga, lengkap dengan minyak wangi untuk membungkus ruh hamba dan mengharumkannya. Para malaikat duduk berjajar sejauh pandangan mata. Orang soleh akan bisa menyaksikannya. Para santri, tak lama datang malaikat maut, duduk di atas kepala hamba. Dia berkata, wahai ruh yang baik atau jiwa yang tenang, keluarlah kepada rahmat Allah dan keridhaannya. Ruh bergegas keluar layaknya air jernih dan bersih keluar dari kendi. Semua malaikat antara langit dan bumi serta malaikat langit mensalatkannya. Jadi seluruh malaikat yang tinggal antara langit dan bumi dan juga malaikat yang menjaga langit mensalatkannya.
pintu langit terbuka, tiap penduduk pintu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ruh hamba itu diangkat ke tempat mereka. Para malaikat menyaksikan kematian itu dan tak membiarkan ruh itu walau sekejap. Mereka mengambil dan meletakkan di atas kain kafan dan memberinya wewangian dari surga. Itulah kematian yang digambarkan di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 61. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal qahiru fawqa ibadih wa yursilu alaikum hafadatan hatta idza jaa ahadukumul maut tatawafathu rusuluna wa hum la yufarritun. Dan dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hambanya, dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami, dan malaikat-malaikat kami tidak melalaikan kewajibannya. Setelah roh terpisah dari jasad, tercium bau yang sangat wangi, aromanya sampai memenuhi dunia. Nabi SAW menggambarkannya, aroma itu keluar dari ruh layaknya minyak kasturi yang paling wangi yang pernah engkau temukan di bumi. Ruh yang selama di dunia dipelihara dan diharumkan oleh iman dan amal solih. Malaikat naik ke langit sembari menggenggam ruh mulia itu. Tiap kali berjumpa dengan kerumunan malaikat, mereka selalu ditanya tentang ruh yang berbau wangi seperti minyak misik itu. Salah satu malaikat menjawab, "Ini ruh si Fulan bin Fulan," sambil menyebut nama terbaik yang pernah mereka dengar di dunia. Setiba di langit dunia, malaikat pembawa ruh minta izin kepada para penjaga langit. Setelah diizinkan, malaikat penjaga juga ikut mengiringkannya untuk perjalanan selanjutnya sampai langit ke-7. Sampai langit ke-7, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Mutaffifin ayat 19 sampai dengan 21, "Wa ma adraka ma illiyun kitabum marqum yashhaduhul muqarrabun." Tahukah kamu apakah illiyin itu? Yaitu kitab yang bertulis, yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para santri, setelah melakukan perjalanan di langit dan namanya ditulis dalam illiyin, roh itu dikembalikan ke bumi dan masuk lagi ke jasad, hingga dia bisa mendengar suara sandal kawan-kawannya dan keluarganya yang berpaling dan satu persatu meninggalkan kuburan dan kembali ke rumah masing-masing. Kemudian dua malaikat akan mendatangi dengan teriakan yang kasar dan keras. Hamba itu didudukkan dan ditanya tentang 4 perkara. Pertama, Tuhan yang disembahnya. Kedua, tentang agama yang dipeluknya. Ketiga, tentang siapa Rasul yang diutus untuk mereka. Dan keempat, tentang amal-amal mereka selama di dunia. Mereka, orang mukmin, akan menjawab dengan tegas, "Tuhanku Allah, agamaku Islam. Rasulku adalah Rasulullah Muhammad SAW, dan aku membaca kitabullah
beriman kepadanya dan banyak melakukan kebaikan, sedekah dan lain-lain. Para santri, semua itu adalah fitnah kubur. Fitnah yang terakhir yang dihadapkan kepada seorang mukmin. Saat itu tidak ada gunanya kecerdasan, saat itu tipu daya dan kebohongan tidak lagi bermanfaat. Andai orang kafir menghafal tentang Tuhannya adalah Allah, Rasulnya Muhammad dan seterusnya, tak akan mampu mengungkapkannya pada saat itu. Orang yang bisa menjawab adalah orang yang diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu hanyalah orang mukmin. Allah berfirman, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha'. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim yang memperbuat apa yang Dia kehendaki. Saya ulangi lagi, Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan berbuat apa saja yang Dia kehendaki. Kemudian setelah hamba itu memberikan jawaban, terdengar suara dari langit yang membenarkan jawabannya dan memerintahkan kepada malaikat untuk mengubah kuburnya untuk menjadi salah satu taman surga. Kemudian terdengar suara dari langit lagi, hambaku benar, maka hamparkan sebuah taman dari surga. Berikan pakaian dari surga. Bukalah pintu surga. Maka aroma menjadi wangi, aroma surga. Dan kuburannya meluas sejauh mata memandang. Kemudian datanglah laki-laki berwajah tampan, beraroma wangi, menyampaikan kabar gembira. Allah ridho dan surga-surga yang berisi aneka kenikmatan disiapkan untukmu. Inilah hari yang dijanjikan kepadamu, katanya. Siapa laki-laki itu? Laki-laki itu adalah perwujudan dari amal soleh yang pernah dikerjakan si hamba. Amal soleh yang dibingkai kecepatannya mentaati perintah Allah dan kelambatannya dalam berbuat maksiat. Para santri, moga-moga vlog ini terus mengingatkan kepada kita tentang hari yang pasti akan kita hadapi. Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk memperbanyak hal yang satu ini, agar kita tidak tenggelam dalam kehidupan dunia seperti anak kecil yang bermain kemudian lupa pulang. Akhiran, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.